Mamat jualan tomat. Sekali-kali pakai pantun Bu ya. Tomat disambal enak sekali. Jawab salam kurang semangat. Saya ulangi sekali lagi. Jalan-jalan ke pulau penyengat, jangan lupa beli donat. Kalaulah mengaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Setuju Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para orang tua dan sesepuh kami, mana tahu ada yang hadir pada siang yang berbahagia ini. Kemudian yang kami hormati pengurus Majelis Ta'lim dan semua anggota Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah, dan barangkali ada jamaah yang lain yang hadir pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semuanya saja senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan cucuran karunia-Nya. Banyak-banyak kita mengucapkan hamdalah ya Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mengucapkan hamdalah itu termasuk bentuk syukur dengan lisan. Ya, alhamdulillah. Dikit-dikit alhamdulillah. Itu bentuk syukur kita kepada Allah ya, dengan lisan. Lalu apakah cukup dengan lisan? Tidak cukup, harus dengan perbuatan. Artinya dengan lisan dan perbuatan. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga tetap mengalir ke pangkuan keharibaan beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu Ibu suka sholawat Bu? Suka? Dikit yang jawab. Suka sholawat? Insya Allah dapat syafaat. Jangan hanya di bulan Maulid saja ya. Jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja, tetapi di bulan-bulan lain juga bersolawat. Mari kita sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala
أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk umat yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang kami muliakan, hari ini kegiatan rutinitas kita bertempat di rumah Ibu siapa? Ibu Desi Ratnasari. Ibu Desi ya. Mudah-mudahan kegiatan yang baik ini, kegiatan yang mulia ini menjadi asbab Allah menurunkan berkahnya, barokahnya kepada kita semua dan kepada khususnya Ibu Desi sekeluarga. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, kemudian diluaskan rezekinya dan tidak lupa ditambah anaknya. Amin ya rabbal alamin. Kan baru satu. Ya, banyak anak banyak rezeki. Setuju Bu? Setuju ya. Nah. Baik. Ibu-ibu yang kami muliakan, tema pada siang yang berbahagia ini adalah tentang fikih. Kita kembali, beberapa pertemuan kita tidak membahas fikih. Yang kemarin, yang terakhir pertemuan kita membahas fikih tentang wudhu. Alhamdulillah sudah selesai. Mulai dari syarat wudhu, ya, syarat wajib, syarat sah, rukun wudhu, yang membatalkan wudhu, kemudian makruh wudhu. Ya, maka kita lanjutkan dengan pembahasan tentang sholat. Ibu-ibu yang kami muliakan, sholat menurut bahasa artinya adalah doa. Apa Bu? Doa itu sholat. Kalau sholawat, ada yang tahu, saya kasih uang cash sekarang. Tapi saya nggak bawa ini. Pinjam dulu nanti ya. Sholawat artinya apa? Puji-puji. Kalau ada yang tahu, sholawat itu, ya ini apa namanya? Kalau ibu cari di buku nggak ada, ya. Adanya di kitab. Sholawat artinya rahmat dan ta'zim Allah. Apa Bu? Rahmat dan ta'zim Allah. Jadi kita kalau berselawat kepada baginda Nabi, ya, itu kita mohon kepada Allah untuk memberikan rahmat dan ta'zimnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, Rasulullah adalah sebagai manusia, orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Bahkan awaluman, orang yang pertama masuk surga. Tetapi kenapa masih membutuhkan sholawat kita? Kenapa kita dianjurkan untuk tetap bersolawat? Begini, pada hakikatnya Rasulullah tidak butuh sholawat kita. Ngapain? Gak butuh, ya. Sudah dijamin masuk surga.
Ya, ibaratnya seperti ini Bu Ibu. Rasulullah itu ibaratnya seperti air sumur yang sudah penuh dengan air. Penuh. Kemudian kita yang bersalawat ini ibaratnya orang yang menuangkan air ke sumur tersebut. Sumur sudah penuh, dituangkan air. Yang terjadi airnya akan tumpah. Tumpahannya otomatis mengenai kita. Artinya apa? Ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi, maka insya Allah solawat itu akan kembali kepada kita. Kita akan mendapatkan rahmat dan ta'zim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nggak kira-kira? Nggak sembarang orang dapat rahmat dan ta'zim. Ya, nah, silakan Bu. Baik, kembali kepada sholat. Secara bahasa atau lughah, apa tadi arti sholat Bu? Doa. Sholat. Doa. Secara istilah, sholat adalah suatu pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Saya mau nanya, kira-kira nggak ada pekerjaan yang seperti itu selain sholat? Tidak ada. Wah, ada Pak, azan kan takbir, betul. Tapi akhirnya la ilaha illallah, bukan salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir kan? Tapi akhirnya bukan salam. Akhirnya la ilaha illallah. Ya. Suatu pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, itu. Nah, ini ujungnya. Ya, tadi ada yang menjawab apa? Membaca wabarakatuh. Kenapa salam tidak dikasih wabarakatuh? Assalamualaikum warahmatullah doang. Assalamualaikum warahmatullah doang. Tapi doangnya jangan dibunyikan ya. Nanti doang. Nah, ini batal nanti ya. Itu. Ya karena syariatnya seperti itu. Contoh dari Rasulullah seperti itu. Jangan ditambah-tambah. Saya tambahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Nanti yang di belakang jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan ditambah. Kecuali memang sholat jenazah itu sunnahnya ada wabarakatuhnya seperti itu. Baik ibu yang berbahagia, tadi sholat. Kita akan melanjutkan dengan syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat hanya ada 3. Ya. Yang pertama adalah Islam atau Muslim. Muslim itu untuk laki-laki. Kalau muslimah perempuan. Kalau mukmin orang yang beriman laki. Kalau mukminah orang yang beriman perempuan. Satu Bu, mufrad ya, bukan jamak itu. Yang pertama adalah Islam. Orang non muslim tidak wajib sholat. Orang Kristen, Hindu, Buddha tidak wajib sholat. Pertanyaannya, seandainya mereka melakukan sholat, apakah dapat pahala? Ada yang bisa jawab? Apa Bu? Dapat pahala nggak? Tidak akan dapat pahala. Karena tidak wajib. Artinya sia-sia saja. Ya. Tapi Pak, mereka ikut-ikutan. Ya, itu urusan mereka. Silakan. Mudah-mudahan tidak hanya ikut-ikutan, tetapi beneran. Nah, artinya harus masuk Islam dulu. Seperti itu.
Yang pertama. Yang kedua, syarat wajibnya adalah akil balik. Akil balik ini kalau yang laki-laki ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan umurnya rata-rata 15 tahun ke atas. Pak, anak saya sudah sunat Pak, tapi baru umur 5 tahun. Gimana itu? Sudah akil balik belum? Sunat khitan tidak jaminan menjadi akil balik. Enggak jaminan, Bu. Ya, jadi ada yang sebagian, mohon maaf, ada yang sebagian menganggap atau punya persepsi seperti ini. Yang sudah sunat itu sudah akil balik, walaupun sudah baru 6 tahun. Nah, tidak bisa. 6 tahun tuh belum tahu apa-apa. Ya, itu. Apalagi tamyiz atau mumayyiz, belum apa-apa. Artinya sunat khitan itu tidak menjadi syarat ya, tidak menjadi seseorang dinamakan akil balik, belum ya. Yang laki-laki yang jelas umurnya 15 tahun ke atas dan sudah ihtilam atau mimpi basah. Ini dijelaskan mimpi basah, nggak usah ya, kita tahu lah. Kemudian yang perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi atau datang bulan dan umurnya biasanya 9 tahun ke atas. Seandainya umur 7 tahun sudah menstruasi, itu bukan dinamakan menstruasi, tetapi penyakit, harus diperiksakan ke dokter. Jadi nggak wajib sholat Pak, belum sholat ya? Belum. Kalau umurnya belum 9 tahun ke atas, walaupun sudah keluar darah, belum wajib sholat. Karena yakin itu bukan darah haid. Ya, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah tamyiz atau mumayyiz. Artinya dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, ini mumayyiz. Membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang orang yang tidak mumayyiz atau tamyiz, contohnya apa? Orgil, orang gila. Sekarang orang gila wajib gak sholat Bu? Wajib gak? Tidak. Enak dong Pak? Mau? Telanjang di jalan kayak gitu ya. Iya. Pernah nampak orang gila Bu? Pernah ya? Saya itu pernah nampak perempuan Bu. Kalau ibu mungkin nampak pernah laki-laki ya. Saya laki-laki pun pernah. Perempuan pernah. Barangnya itu gak ditutupin. Masya Allah. Hah? Iya. Ya. Ya kalau mulus ini udah hitam. Ya. Orang gila. Orang seperti itu tidak wajib sholat. Tidak mumayyiz, tidak mukallaf. Enak dong. Enak apa ya? Ada enaknya, ada. Apa itu Pak? Tidak mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu enaknya. Tidak dihisab, tidak ditanya nanti di akhirat. Yang mana bisa ditanya? Tak punya akal, nggak berakal. Ya, seperti seorang bayi dia. Jadi bagaimana? Insya Allah. Dan kalau seandainya gilanya dari kecil dan besar bertambah parah, insya Allah orang tersebut ujung-ujungnya akan masuk surga. Seperti itu, ya. Seperti anak bayi. Nah, anak bayi pun belum berakal. Insya Allah
di surga menjadi pelayan surga. Bayi yang meninggal itu nanti akan menjadi pelayan di surga. Tukang melayani. Ya tapi kan di surga juga kan? Daripada pelayan di neraka. Nah itu bayi. Ibu yang berbahagia. Selanjutnya kita beralih kepada syarat sah. Tadi apa Bu? Syarat wajib. Sekarang syarat sah. Hanya beda tipis dan hanya ada penambahan saja. Ya, tadi 3. Kalau syarat sahnya ditambah apa? Ditambah yaitu apa namanya? Sudah masuk waktu. Syarat sah sholat. Belum masuk waktu sudah sholat, iya nggak sah. Ya. Kemudian tambahannya apalagi? Mengetahui rukun-rukun sholat. Ini yang perlu kita belajari. Kenapa? Saya yakin di antara kita ini ada 1-2 yang belum tahu rukun sholat. Selama ini walaupun sudah sholatnya udah 40 tahun umpamanya ya, ada yang 50 tahun belum tahu rukun sholat itu yang mana, belum tahu ya. Nah ini makanya kita mengaji seperti ini. Itu syarat sah sholat. Kemudian ditambah lagi suci dari najis, baik tempatnya juga pakaiannya. Itu tempat dan pakaian. Makanya tempatnya kalau bisa steril ya. Tempat untuk sholat itu walaupun di rumah itu kalau bisa jangan dipakai untuk main anak-anak, ataupun terpaksa di tempat main ya pakai sajadah seperti itu ya. Kemudian bajunya itu pakaiannya. Baik, itu syarat sah sholat. Sekarang kita masuk kepada rukun sholat. Apa Bu? Rukun sholat. Apa yang dinamakan rukun? Ada yang tahu? Rukun sholat ya, rukun itu suatu bagian yang harus dikerjakan di dalam suatu amalan atau amal ibadah ya, suatu bagian yang harus dikerjakan di dalam suatu amalan. Itu artinya apa? Kalau rukun sholat berarti di dalam sholat. Kalau rukun wudhu berarti di dalam wudhu. Beda dengan syarat wajib dan syarat sah sholat. Di luar semua. Tapi kalau rukun di dalam. Nah, rukun sholat ini ada 13. Ada yang mengatakan lebih dari 13, silahkan. Karena tomak ninahnya ini dibedakan. Banyak kalau dibedakan. Tomak ninah. Kalau kita insya Allah kita gabung. Nah tuh. Oke. Rukun sholat ada 13. Mudah-mudahan saya tidak lupa. Nah. Baik. Yang pertama rukun sholat. Ya, namanya rukun itu harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, tidak sah sholatnya. Ya. Yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Ya. Berdiri bagi yang mampu. Pak, nggak kuat berdiri Pak, boleh dengan duduk. Saya pernah praktek, ya. Nah, jangan dipaksakan. Kalau nggak kuat boleh duduk kalau orang sakit. Pak, duduk nggak kuat Pak. Ya, boleh dengan baring. Ya, boleh dengan baring. Saya juga pernah praktekkan. Nggak apa-apa. Ya,
Allah itu maha pemurah. Ya. Jadi kurang pahalanya Pak? Enggak bakal kurang. Tetap saja. Pak, baring pun enggak bisa katanya. Dengan apa lagi? Isyarat mata. Enak kan? Berdiri nggak kuat boleh duduk. Duduk nggak kuat boleh baring. Baring nggak kuat boleh isyarat dengan mata. Jadi macam mana? Ya udahlah atur aja lah kira-kira pakai mata. Kedip gitu ya. Ruku kedip, kedip. Nah, isyarat mata dan nggak kuat lagi bagaimana? Ya disolati dong. Ya, dengan hati ya. Kalau nggak kuat lagi, umumnya sudah koma. Ya koma itu nggak bisa lagi ya. Ya, koma itu masih bisa lah koma. Masih bisa Bu ya. Koma kan udah koma, orang nggak sadar dia kan, udah nggak bisa lagi ya. Ada yang pernah koma? Ada yang pernah koma? Atau mau coba-coba koma? Nggak ada ya? Mudah-mudahan nggak ada. Sehat semuanya, amin. Ya, tambah rezekinya, amin. Suaminya tambah rizkinya, nggak mau. Rizkinya, amin ya Allah. Tambah rizkinya suaminya ya. Termasuk tambah anaknya, amin. Ya kan, banyak anak banyak rezeki seperti itu. Jangan takut sekali Bu. Ya, baik. Jadi kalau tidak kuat lagi, memang sudah wassalam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu disolati. Yang pertama berdiri, yang kedua niat sholat. Kalau subuh yusolli fardhu subhi rak'ataini bla 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 bla. Udah hafal semua kalau itu. Sekarang pertanyaannya, niat itu dengan hati atau dengan lisan? Ya. Yang wajib dengan hati. Tetapi lebih utama lisan juga diucapkan pelan-pelan. Kenapa? Supaya lebih mantap dan lebih khusyuk. Mohon maaf, saya kalau sholat sendiri itu saya keras-kerasin. Betul. Kenapa? Ya karena kalau nggak keras ini kemana-mana pikiran ini. Betul saya itu. Kadang-kadang mohon maaf kita sholat itu ya ada uniknya, ada manfaatnya, ada hikmahnya. Sesuatu yang lupa, sesuatu barang yang hilang kemarin-kemarin ketika sholat ingat, betul nggak kira-kira? Ya, kalau sholat tuh baru ingat. Aduh. Ya, tapi itu hikmahnya, tapi nggak enaknya apa? Jadi kemana-mana, ya. Pas sholat ini, aduh, iya ya, paluku ketinggalan di belakang kemarin. Iya kemarin, udah kemana-mana ini ya. Padahal mulutnya baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan sebagainya. Itu. Jadi yang wajib itu di hati. Kemudian di lisan hukumnya hanya sunnah. Itu. Nah, sekarang bolehkah niat sholat memakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing? Boleh. Yang tidak boleh adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Tak boleh diganti bahasa Jawa namanya atau bahasa Padang. Allah Maha Gadang. Itu nggak boleh itu. Ya, nggak boleh itu ya. Allah Maha Agung. Itu juga nggak boleh. Tapi kalau bahasa daerah boleh. Saya berniat sholat subuh, sholat fardu subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allah Akbar. Ya. Itu. Ada yang seperti itu Bu ya. Allahul Akbar tidak boleh diganti, nggak boleh. Yang nomor 2 tadi
niat. Yang ketiga, membaca suratul Fatihah. Kalau tidak hafal bagaimana Pak? Surat Fatihah. Ya, ini surat Fatihah zaman sekarang kalau nggak hafal ya sungguh terlalu. Kayaknya nggak ada yang nggak hafal kecuali orang mu'al. Bagaimana kalau nggak hafal? Ya, belajar maunya baru 1 hari 2 hari belum bisa. Ya sebisanya. Hanya bisa bismillah ya bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya apalagi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ruku, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya namanya tidak belum hafal. Ya, ada keringanan seperti itu. Ini sholat, membaca suratul Fatihah termasuk rukun sholat. Kalau ditinggalkan dengan sengaja maka tidak sah. Kita kembali ke takbiratul ihram sebentar tadi. Ketika mengangkat kedua tangan, untuk yang laki-laki disunahkan dilebarkan. Ya, ini apa namanya? Jempol tangan ini menurut Imam Syafi'i di bawah telinga seperti ini, dilebarkan. Kalau perempuan dirapatkan. Dapatkan ya, perempuan seperti itu. Begitu juga kalau sujud laki-laki sunnah dibuka, perempuan ditutup. Pokoknya banyak nutupnya. Yang ketiga itu ya, apa tadi Bu? Membaca surat Fatihah. Kok nggak ada surat-surat pendek Pak? Nggak ada. Surat pendek itu hukumnya sunnah. Iftitah hukumnya sunnah. Allahu Akbar kabira. Kabira ditinggal pun nggak apa-apa. Tapi nggak dapat pahala. Cuma tidak batal. Setelah yang keempat adalah sujud. Sujud. Ruku dengan nina. Tomak nina itu apa Bu? Apa Bu? Oh iya, boleh berhenti atau diam sejenak selama bacaan subhanallah. Ada sekitar berapa detik itu ya, selama bacaan subhanallah sejenak ya. Artinya tenang badannya. Selama masih goyang-goyang, ada yang bergerak, itu tidak sah. Ini yang sering. Yang sering itu iktidal biasanya. Bangun dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ya, ini nggak bisa diam, tangannya mau dipotong ini, nggak bisa diam. Ini belum tamak ninah ini. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Selesai. Jadi kalau ada sholat tarawih cepat jangan heran, itu enggak sah itu. Kalau masih ada tomak ninah tetap sah. Ya, kecuali enggak tomak ninah, Allahu Akbar, 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 bubar. Nah, itu. Ya. Ya, itu ya. Tomak ninah itu tenang sejenak, diam sejenak selama bacaan subhanallah. Sudah. Sah. Tuh. Jadi yang keempat adalah ruku. Bacaannya sunnah. Enak kan? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu sunnah. Enggak dibaca Pak, enggak apa-apa. Tapi enggak dapat pahala. Kesempurnaannya kurang. Kemudian iktidal dengan tomak ninah. Sami'allahu liman hamidah. Tomak ninah. Setelah itu adalah sujud. Sujud dengan tomak ninah. Bangun dari sujud. Duduk di antara dua sujud dengan tomak ninah. Ya. Kemudian tasyahud akhir. Nah, itu sendirilah ada berapa itu. Ya. Nanti ketemu 13. Tasyahud itu tahiyat akhir. Duduk dulu. Duduk tahiyat atau tasyahud akhir rukun itu ya. Kemudian membaca tasyahud akhir rukun. Awal enggak wajib. Tapi sunnah. Cuma sunnah apa? Sunnah ada dua dalam sholat, sunnah hayat dan sunnah
Ab, tiga satu kata aja nih. Ab, ab, ab. Ab, ya, ab. Sunnah dalam sholat ada dua. Sunnah hayat dan sunnah ab. Sunnah hayat itu kalau ditinggalkan tidak apa seperti iftitah, surat pendek, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan duduk dan sujud. Yang sunnah ab'ad, sunnah dalam sholat ketika ditinggal wajib diganti dengan sujud sahwi. Contohnya apa? Contohnya seperti tahiyat awal, ya, tasyahud awal. Kemudian doa qunut itu kalau ditinggal ganti dengan sujud sahwi. Kalau lupa semua ya udah selesai, nggak apa-apa, ya. Kadang saya sering, bukan sering, pernah ragu. Kalau sholat sendiri itu pernah ragu, ini sudah 4 atau baru 5 ya rakaatnya itu dulu. Saya apa? Kemana-mana pikirannya itu, terus terang, ya. Mungkin mohon maaf, sholat saya lebih buruk daripada sholatnya Ibu Epi. Mungkin sholat beliau lebih bagus daripada saya, ya. Lebih khusyuk lah mungkin ya. Saya lihat orangnya khusyuk, solihah betul itu ya. Ini muka-mukanya muka surga semua kan. Masya Allah ya. Atau ya, saya nggak jamin, jangan terlalu maunya, oh ini ustaz tuh sholatnya lebih bagus, belum tentu juga Bu. Mungkin sholat Ibu Sofi lebih bagus dari bahasa saya, betul ya. Mungkin ya, khusyuk lagi ya. Kemudian tasyahud apa tadi? Duduk tasyahud akhir, ini rukun yang saya sebutkan ya. Membaca tasyahud akhir itu juga rukun. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu sampai asyhadu alla itu tasyahud. Kemudian membaca shalawat Nabi juga rukun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Terusnya. Ya. Nah, kemudian rukun lagi salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan salam pertama, ke kiri salam kedua. Sekarang yang rukun salam pertama atau kedua? Yang pertama. Salam kedua hukumnya sunnah. Dan menoleh ke kanan dan ke kiri juga hukumnya sunnah. Nanti Bu kalau umrah ataupun haji itu macam-macam orang sholatnya itu ya. Sholat itu nggak pakai sedekap, itu nggak payah, nggak pakai sedekap sholat dulu ya. Samiallahu liman hamidah, udah nggak pakai sedekap. Ada yang salamnya tuh nggak toleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang sunnah ini. Sunnah. Seperti itu. Nah, pokoknya macam-macam ya. Karena 4 mazhab dipakai ya. Ada yang sholat seperti ini ya. Ya, Allahu akbar. Ambil HP. Allahu akbar, macam-macam pokoknya. Seperti itu ya. Termasuk mazhab Imam Malik ketika bersentuhan dengan perempuan itu tidak batal. Termasuk istrinya yang apa namanya? Tidak batal istilahnya. Itu Imam Malik. Dan itu dipakai oleh orang-orang yang melaksanakan tawaf. Walaupun dia memakai mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kalau batal dan akan berpotensi batal karena berdesak-desakan. Sementara tempat wudhunya jauh. Sementara tawaf itu ya baru 2 kali, baru 3 kali. Kalau dibatalkan tawaf harus mengulang dari yang
tambah, batal terus wudu, ulang satu lagi, wudu lagi batal, itu kapan selesainya? Makanya saya pernah praktek juga waktu umrah seperti itu. Ya, kesenggol perempuan, ya udah lanjut aja, lanjut. Ya, itu Imam Malik. Karena menurut Imam Malik yang membatalkan wudu, ya itu tidak bersentuhan begini, plek enggak. Tetapi bersetubuh. Tapi kalau Imam Syafi'i bersentuhan itu. Salam tadi Bu ya, yang rukun. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Apa? Tertib mendahulukan mana yang dahulu dan mengakhirkan mana yang terakhir. Jangan diacak, jangan dibolak-balik, tidak sah. Nah itu rukun sholat ada 13. Pahami insyaallah bermanfaat. Satu lagi Bapak Ibu, ya, termasuk kesempurnaan sholat. Kalau Imam Syafi'i, imam kita yang kita mazhab ini, ya mazhabnya ini santai, tidak terlalu berat, ya. Termasuk kesempurnaan sholat. Bahkan ada yang mengatakan keabsahannya sholat ketika takbir itu Allah harus hadir di pikiran kita, Allah harus hadir di hati kita. Allahu Akbar, masukkan Allah itu maha besar. Allahu Akbar, buang yang lain. Entah masalah nanti awal, pertengahan sampai akhir tidak ingat Allah lagi, itu tidak masalah. Tapi kalau Allahu Akbar pertama saja sudah ingat tempe yang di dapur belum diangkat, ya. Allahu Akbar, ingat tempe kosong belum diangkat, tidak akan sempurna sholatnya. Tapi kalau Allahu Akbar, ingat Allah Maha Besar, masukkan dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran, ya. Setelah itu baru ingat tempe, ingat tahu, ingat cucian, ya. Ingat anak minta susu, nggak apa-apa, ya. Tapi Allahu Akbar harus dimasukkan ke dalam hati, menghadirkan Allah itu. Itu kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik nggak boleh. Dari Allahu Akbar sampai salam harus ingat Allah. Mana bisa kita? Saya sendiri nggak akan mampu. Nggak mampu. Saya pernah coba itu, nggak mampu. Bahkan Sayyidina Umar itu belum bisa. Sahabat Nabi itu belum bisa. Yang bisa adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba gitu. Baik, barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita doa, mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan tentang sholat ini. Akhirnya mohon maaf dari saya apabila ada silap kata, ya, yang kurang berkenan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya?